Ini konsep dari mana ini Pak Desa, ambil lagi dari? Kebetulan ada teman yang dari Kalimantan. Dia juga itu selalu desain. Orang Cina, Pak. Orang Cina kan banyak yang buat walet. Iya. Nah, mereka turun ke sini, dia lihat lokasi. Nah, bilangnya di sini cocok lubang naga, Pak. Lubang naga. Iya. Tapi Tapi gimana dengan- tuh lubang naga Pak? Cerita Nah, dulu lubang kita. naga ini, Pak, salah satunya dia harus bangunannya yang besar. Ini cerdasnya Pak Desa, mengtaktisi pesisir, karena di sini wilayah pesisir. Kalau air lagi naik, air lautnya nggak bisa ambil di bawah, dia bisa ambil di sini. Ini kalau Danu bisa ambil di bawah, luar biasa. Jadi ini saya timbun ini, Pak. Awalnya di kabupaten sini. Jadi ini laut ini sampai di sini. Supaya masyarakat lebih luas menukirnya di sini, Pak. Kita pelabuhan saya timbun. Ya, alhamdulillah, sore ini saya diajak oleh Pak Desa Watumeto melihat sumur unik. Sumur unik, kenapa saya bilang unik? Ini laut, bibir pantai, tapi ada air yang keluar, air tawar. Nah, kita bisa buktikan, kita minum, ini mengalir seperti ini, seperti hanya tidak terlalu kelihatan, dia seperti busa-busa. Seperti ini. Alhamdulillah enak. Dia kalah seperti air mineral, kalah air mineral. Saya uji, ini air kan? Luar biasa. Nah, kita naik, ini bawahnya, atasnya Pak Desa sudah buat. Oh, jadi kalau Air air besar diambil itu. air besar naik ke, Naik ke sini. jadi kalau air laut ada naik tenggelam sini. Diambil itu. Nah, ambilnya di sini. Kalau juga di sini ndak ambil di atas lagi. atas lagi. Masya Allah. Sebenarnya kepala desanya itu hal biasa saja, tapi yang mau dicari tahu, beliau ini salah satu pengusaha Konawe Selatan yang alhamdulillah sukses berawal dari nol. Mungkin saya mendengar ceritanya Pak Desa. Keberhasilan itu, Pak, tidak pernah kita tahu kapan datang. Jadi kalau kita punya niat, kita punya mau kerja, Pak, pasti ada. Jangan pernah punya menunda pekerjaan. Semangat terus selalu bekerja. Jadi awal dari saya itu, Pak, memang dari nol, tidak ada sama sekali. Saya cuma ikut orang tua kerja, membantu. Berawal dari mana itu bantu orang tuanya? Awalnya orang tua dulu kan selalu jual-jual sagu, Pak, di pulau-pulau. Ya. Pulau-pulau yang ada di depan Pulau-pulau kita ada, ini? sampai ke bawah-bawah, Pak. Hmm. Jadi dia menggunakan kapal-kapal yang muatan 5 ton. Berapa hari biasa itu pergi? Kadang 1 minggu, Pak, baru balik lagi. Itu kira-kira di usia berapa itu Pak Desa? Saya usia kelas 2 SMA saya. Mulai dari 2 SMA sampai setelah jual sagu, apa lagi? Setelah jual sagu, saya kembali bisnis pelan-pelan. Awalnya itu, Pak, saya jual BBM dulu. BBM subsidi? Subsidi awalnya. Kecil-kecilan. Iya, kecil-kecilan. Pada zaman tahun 2004, 2006. Ya, 2004, 2006. Melangkah demi melangkah, tekuni dengan pekerjaan. Alhamdulillah, saya kerja di salah satu tambang di Integra. Di Integra. Di Integra lah, Pak. Di situ saya mulai naik dengan pelan-pelan. Namun saya, Pak, tidak terlalu gengsi ketika saya naik. Pelan, seperti saya tidak punya apa-apa. Berjalan di situ saya mulai pelajari karena tambang, melihatlah alat berat pada saat itu. Berarti dulu itu kita terkenal Aco Solar. Solar berawal dari jual sagu awalnya. Habis itu masuk ke alat berat. Ya. 2008 saya masuk ke Integra, salah satu tambang, sampai di 2011. 2011 saya berhenti pada saat itu kurang lebih 2 bulan. Saya mencari pekerjaan lain apa yang bisa saya kerjakan. Namun saya berpikir itu hari hampir saya membuka toko bangunan, ala-ala bangunan, mau jual ala-ala bangunan. Namun saya lihat persaingan agak besar.
saya kan tidak bisa sistem bersaing. Saya carilah pekerjaan yang di konsep, khususnya kecamatan lainnya. Masyarakat tidak kerja, saya belilah alat berat 2 unit. 2 unit alat berat. Berawal dari setelah solar berhenti di 2011 beralih ke alat berat. Alat berat. Ambil 2 unit. Ini cash atau cicil? Cicil, Pak. Cicil. Iya. Harganya pada waktu itu? Pada waktu itu 1,50 miliar. 1,50 miliar. Iya. Berarti Include dengan PPN. berarti DP 30%. 30%, berarti 2 unit kurang lebih 600 juta. Saya ambil angsuran 2 tahun. 2 tahun. Iya, selesai. Terbayar itu? Terbayar. Alhamdulillah sekarang. Sekarang sudah beranak Sampai 13. Namun saya sudah remajakan sisa 8. Masya Allah. Sisa 8. Ah, berawal dari situ, habis itu sukses, tapi belum pernah menambang sendiri. Nggak pernah menambang karena saya paling takut ambil risiko. Saya sistemnya rental. Artinya biar sedikit, yang penting lancar. Pas. Berarti setelah 2011 ngambil alat, sekarang berarti ada lagi alat-alat baru ini kalau setelah di remajakan? Belum. Saya benahi dulu, ada alat yang baru tapi di 2019. Batas 2019 yang paling baru. Itulah yang saya rawat sampai sekarang. Berarti maintenance-nya kita betul-betul jaga. Betul-betul jaga, Pak. Jadi segala sesuatu itu kita harus jaga semua maintenance. Kalau kita jaga maintenance-nya, Pak, pasti alat juga jaga kita. Masya Allah. Berarti ada mekaniknya kita? Tidak ada, Pak. Jadi bagaimana menjaga Karena saya maintenance? turun sendiri pada saat itu. Bagaimana menjaga maintenance? Berarti oli kan operator yang jaga, Pak. Kalau pada saat mau ganti oli, dia langsung menelpon. Perpak apa semua? Yes, perpak. Luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Sekarang saya mau berpindah. Ini kan ide gila ini Pak Desa. Saya bilang ide gila. Dia membuat sesuatu yang tidak lazim. Ini saya lihat lagi waletnya. Waletnya ini saya lihat tidak ada lubang samping. Biasanya kalau seperti saya punya walet di samping pintunya. Ini konsep dari mana ini Pak Desa ambil lagi dari? Kebetulan ada teman yang dari Kalimantan. Dia juga itu selalu desain. Orang Cina, Pak. Orang Cina kan banyak yang buat walet. Iya. Mereka turun ke sini, dia lihat lokasi. Bilangnya di sini cocok lubang naga, Pak. Lubang naga. Ya. Tapi gimana itu lubang naga, Pak? Cerita dulu lubang naga ini, Pak, salah satunya dia harus bangunan yang besar. Karena kalau bangunan kecil tidak bisa, Pak. Karena dia lubang poit itu ruang terjun harus luas. Jadi lubang terjunnya ini, Pak, 4x8. 4x8. Teman-teman lain bangunannya 4x8. Saya baru lubang terjun. Masya Allah. Nanti kita lihat di drone akan kelihatan bagaimana itu. Di atas kelihatan itu. Gimana itu lubang naga? Coba kita diceritakan ini konsepnya. Kalau lubang naga di atas ini, Pak, dia itu ukurannya 3x3 meter x 3 meter. Lubang masuknya? Lubang masuk langsung 3x3? Iya. Di dalam ini, Pak, 4x8. 4x8? Iya, di dalam. Nah, disitulah dia membagi setiap lantai. Membagi. Ukuran lantainya itu lubangnya 1 meter persegi. Nanti seperti hujan masuk dong? Masuk, tapi di bawah itu, Pak, kolam di bawah. Jadi ketika air meluap dari atas di lubang naga kan itu, Pak, platnya kolam semua terisi air. Dia meluap air jatuh ke kolam bawah. Kolam bawah meluap masuk ke empang air tawar. Dijemputlah, Pak, sama ikan koi. Masya Allah, luar biasa konsepnya. Dijemput ikan. Jadi ini konsep yang baru saya dengar, lubang naga yang terbuka. Mungkin supaya para netizen juga tahu bahwa selama ini kita buat sarang walet, saya samping. Nah, ini ada lubang naga ya. Lantas ini bagaimana di sekatnya di dalam ini? Kalau sekatnya itu, Pak, relatif sama juga. Berarti di dalam ada tembok-tembok juga? Semuanya, Pak. Di dalam ini ada tembok? Jadi temboknya ini, Pak, 4 meter persegi. Semuanya lantai ini, Pak, ditembok semua. Yang di dalam ada kamarnya di tembok lagi? Iya, 4 meter. Berarti nanti ada lubang masuknya? Ada lubang masuknya dalam. Ada pintu-pintu masuk ke dalam. Jadi desain dari bawah sampai 4 lantai itu sama semua desainnya, Pak. Lubang-lubangnya. Berarti setiap lantai ada ventilasi masuk? Ada. Berapa kali berapa itu ventilasi masuk? Kalau dari lubang poin masuk itu 1 meter persegi. Tapi kalau di dalam kamarnya itu, Pak, 1 meter kali 2 meter. Setiap kamar. Iya.
Jadi ini sudah berapa hari dibunyikan? Baru 3 hari nih. 3 hari. Bagaimana kalau kita lihat populasinya? Kalau saya melihat Pak, alhamdulillah sudah mulai ada yang terbang, bahkan ada yang tinggal kayaknya. Sudah ada yang Berminat. Iya. Masya Allah. Jadi para netizen, ini saya dapat lagi datang berkunjung sama Pak Desa, mendapatkan konsep pembangunan walet dengan konsep lubang naga. Tahu lubang apa lagi berikutnya nanti kita dapat ini. Nah, setelah ini rencana apa lagi yang mau dibikin Pak Desa? Kalau untuk sementara ini, kalau khususnya di sini Pak, saya mau buat kolam lagi sini Pak. Kolam. Di sini kolam pembibitan udang paname Pak. Udang paname untuk Untuk melayani empang-empang yang ada di sekitaran desa di sini, Desa Watumeto. luar biasa. Karena di sini Pak yang produksi lahan tambah empang sini Pak, tambah udang sama ikan kurang lebih 200 hektar. 200 hektar. Ini sudah berproduksi. Tapi belum intensif. Belum, tidak ada intensif. Sini alami semua. Alami. Berarti apa fungsi dari buat kolam nanti nih? Kolam pembibitan. Nah, pembibitan ini Pak. Jadi dari awalnya itu Pak kan pembibitan dari Surabaya. Iya. Kadang ke Makassar datangnya. Di sini disimpan sampai 15 hari, 12 hari. Artinya perawatan Pak. Iya. Jadi umurnya kalau di 12 hari itu sudah mulai agak besar-besar Pak. Kurang lebih seperti 7 cm besarnya. 7 cm. Nah, ketika ditebar di empang yang luas, angka kematiannya kurang Pak. Karena dia sudah bisa bergerak cepat. Jadi hama-hama ikan-ikan kecil itu Pak, mereka sudah tidak bisa serap. Meminimalisir hama. Jadi airnya pakai apa air? Air payu juga? Bukan. Air asin Pak, ini kan saluran ini. Jadi kita pompa nanti dari sini setiap air besar. Nah, nanti kita pakai cam blower sini. Blower. Kurang lebih perawatannya ikan koi Pak. Berarti nanti ini digali lagi nanti. Digali, habis itu dipakai fondasi pinggir. Ya kalau di bawah enggak Pak. Tetap tanah. Tetap tanah. Iya. Artinya dia bisa mengimpan. Lantas itu saluran air enggak akan terganggu? Enggak Pak. Enggak terganggu dia. Karena dia kalau air besar Pak dia meluap. Keluar dia air. Tapi dia tidak masuk di kolam ini nanti? Enggak. Oh, berarti berapa ini nanti kolamnya? Rencananya Pak 7 kali 5. Tapi bukan satu kolam Pak. Beberapa kolam? Ya beberapa kolam. Itu 7 kali 5 dia bisa sampai 100.000 ekor. 100.000 ekor udang untuk kapasitas berapa hektar empang itu? Itu sekitaran 3 hektar Pak. 3 hektar. Berarti satu kolam. Iya, satu kolam. Berarti kalau kita mau rencana ini desanya berapa kolam mau dibikin di sini? Sekitaran 7 kolam. 7 kolam, 7 kali 3 berarti 21 hektar. Nah, ini juga yang mempercepat panennya Pak. Karena ada jam pembibitan. Kadang 1 bulan 20 hari sudah panen. 1 bulan 20 hari? Karena di masa pembibitan Pak sampai 15 hari. Kan 2 bulan saja. Bincang-bincang hari ini banyak hal yang kita dapatkan dari ide gila dari seorang kepala desa Watumeto yang berawal dari nol bisa berada di hari ini di posisi beliau. Beliau selalu menjadikan masyarakat inspirasi. Mudah-mudahan kita semua ini adalah sumber inspirasi, bisa membagi ke masyarakat. Apa yang bisa dipesankan sama para netizen? Pesan saya yang utamanya itu, mari kita selalu semangat. Jangan pernah mundur dari kegiatan apapun. Karena kita tidak bisa tahu hari ke depan seperti apa yang kita bisa alami. Contoh saya Pak, saya tidak pernah tahu diri saya mau jadi pemerintah kepala desa. Mau jadi seperti ini tidak pernah saya iming-iming tahu. Berpolitik pun juga tidak pernah. Karena masyarakat yang memberikan saya ruang dukungan saya jalan. Tapi niat saya memang untuk membangun kampung. Membangun kampung khususnya di masyarakat Desa Watumeto. Oke, makasih banyak Pak Desa atas waktunya. Mudah-mudahan bincang sore ini bisa menginspirasi masyarakat Konawe Selatan, kepala desa, pemerintah yang ada di lingkup Kabupaten Konawe Selatan, dan yang terpenting untuk Indonesia. Berawal dari Desa Watumeto yang inspiratif, mudah-mudahan menciptakan desa-desa baru yang seperti Pak Desa Watumeto. Oke, makasih banyak. Mantap.